Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan saya Doni Dwi Hardianto, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Gelombang 2 Universitas Sriwijaya. Saya bertugas di SMK PGRI 20 Jakarta mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan UKIN. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu teks resensi KD 3.8, menganalisis kebahasaan resensi setidaknya 2 karya yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan video praktik pembelajaran saya berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Tanpa apa-apa. Amin. Baik, ketua kelas, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Ya. Siap ya? Ya. Kalian sudah sangat siap, terbukti dari wajah kalian yang sangat antusias. Wajahnya antusias, kalian sepertinya telah siap menerima pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kalau kalian sudah siap, kepalkan tangan kalian semua. Semuanya dikepal dan ucapkan semangat. Semangat. Oke, baik. Masih dalam kepalan tangan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Baik, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Muhammad Ali. Baik, untuk lebih lengkapnya saya cek kehadiran kelas kalian. Saya absen. 11 atau 42 ya? Tanggal 12 Juni ya? Ya. 12 Juni. Baik, habis tanda apa? Dewa. Adi Darussalam, Dewa. Aditya Putra Muslim, Dewa. Aditya Ardiansyah, Ya. Ahmad Fauzi, Ya. sehat ya Ahmad Fauzi. Danang Prawiro Yudo masih PKL. Baik. Dani Darmawan, Danu Daru, Ezri Fairuz, Fadel Arif, Fadil Iqbal, Fadika Ahmad. Baik, terima kasih. Untuk siswa yang tidak hadir, baik karena sakit, tadi Muhammad Ali Hamidi ya, maupun beberapa siswa yang PKL, saya akan mengirimkan materi pembelajaran hari ini melalui WhatsApp grup kelas kalian. Baik,
sebelumnya kita membahas materi tentang karya ilmiah, ya, di mana kita terakhir pertemuan yang lalu mempelajari tentang mengonstruksi karya ilmiah dengan memperhatikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks resensi. Lebih tepatnya adalah menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya yang berbeda. Nah, kalian akan mendapatkan manfaat pembelajaran dari materi kita pada hari ini, karena menjadi seorang presentator, ya, presentator itu hebat menurut saya. Jadi kegiatan resensi adalah kegiatan menilai kekurangan maupun kelebihan dari sebuah karya, baik itu film ataupun buku, seperti itu. Nah, silakan sama-sama kita perhatikan pada tayangan berikut. Jadi materi kita pada kesempatan hari ini adalah menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya yang berbeda. Nah, di sini ada kompetensi dasar yaitu 3.8 yang tadi saya sebutkan dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menganalisis kebahasaan dalam dua teks resensi melalui model pembelajaran problem based learning dengan benar. Lalu yang kedua, peserta didik menyimpulkan dua teks. Jadi kalian nanti menyimpulkan dua teks resensi berdasarkan aspek kebahasaan melalui model pembelajaran problem based learning dengan tepat. Baik, berikut manfaat dari kita mempelajari teks resensi. Ya. Yang pertama, teks ulasan juga digunakan untuk pekerjaan profesional. Maka tadi saya sampaikan seorang presentator itu sudah bisa menjadi seorang yang profesional, dapat menghasilkan uang. Ya, jadi seorang presentator atau peresensi bisa menghasilkan uang dari hasil pekerjaan. Lalu yang kedua, pembaca juga dapat menggambarkan suatu karya secara keseluruhan dan umum. Lalu yang ketiga, membantu para pembaca untuk memahami suatu karya seperti film, buku, dan novel. Lalu yang keempat, dapat menarik minat seseorang untuk mengulas karya yang pernah dibaca. Itu tadi manfaat mempelajari teks resensi. Sekarang saya akan menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Baik, nantinya kalian akan berdiskusi sampai dengan nanti mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang pertama adalah nanti kalian menganalisis dua buah teks resensi. Jadi kan dua buah teks resensi itu adalah karya yang berbeda. Apa yang dianalisis? Tentu adalah kaidah kebahasaan. Ya. Lalu kalian nanti simpulkan dari kebahasaan kedua teks tersebut. Nanti bekerja secara kelompok, secara tim, lalu kalian berkolaborasi di dalam kelompok tersebut, kemudian dipresentasikan seperti itu. Ya. Sekarang mari sama-sama kita akan menyimak video pembelajaran mengenai teks resensi.
Ya. Mari sama-sama kita simak pembacaan resensi dari sebuah novel judul Bumi karya Terelie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana dari kelas 11 nomor absen 15. Saya akan membuat video resensi novel karya Terelie. Dalam video ini saya akan membahas tentang novel tersebut. Yang pertama, identitas novel. Judul novel Bumi, penulis Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Tahun terbit Januari 2014. Kota terbit Jalan Palmera Barat, Jakarta. Novel ini memiliki 440 halaman dan memiliki tebal 20 cm. Jenis novel. Baik, saya ada dua pertanyaan terkait dari pembacaan teks resensi tersebut. Mungkin ada yang bisa menjawab atau saya ya. Fadli, kira-kira bagaimana unsur atau kelengkapan unsur dari teks resensi tersebut? Untuk dari video pembelajarannya sudah memenuhi unsur resensi, diantaranya ada judul, identitas buku, keunggulan dan kelemahannya. Mungkin saran dari saya itu lebih dikasih lagi penjelasannya tentang sinopsis dari novel Bumi ini. Ya. Baik, terima kasih Fadli. Selanjutnya pertanyaannya adalah, apakah kebahasaan dari teks resensi sudah nampak di dalam pembacaan daripada teks resensi tersebut? Satria mungkin? Menurut saya, ya Pak. Di video ini sudah nampak seperti adanya kalimat resensinya. Saran saya dan saya kita ini dan dalam video tersebut kita diberikan saran oleh kakaknya bahwa buku ini mungkin tidak cocok untuk orang dewasa. Oh, adanya kalimat saran. Iya. Kalimat saran merupakan salah satu kaidah kebahasaan dari teks resensi. Begitu ya, Satria? Ya, baik, terima kasih Satria. Oke, sekarang silakan kalian keluarkan gawai kalian. Saya akan melaksanakan pretest sebagai diagnostik awal ya pembelajaran kalian berkaitan dengan menganalisis unsur kebahasaan teks resensi. Silakan dikeluarkan HP-nya. Saya sudah mengirimkan link di WA grup kelas kalian 11 OP2. Baik, silakan dikerjakan soalnya. Di sana soal pretest sebagai diagnostik awal dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan mulai dikerjakan. Nama, kelas, sampai dengan tahap mengirim. Baik, terima kasih kalian telah melaksanakan pretest. Sekarang kalian simpan kembali gawai kalian masing-masing. Silakan disimpan kembali gawainya. Ya. Selanjutnya, silakan kalian bagi kelompok menjadi
6 kelompok. Silakan kalian bagi menjadi 6 kelompok kerja untuk berdiskusi. Silakan. Tema LKPD ya. Itu adalah lembaga kerja kita pada kesempatan pembelajaran hari ini. Nanti kalian silakan berdiskusi dan berkolaborasi di dalam kelompok kalian masing-masing. Di sana ada 2 soal. Yang pertama adalah kalian menganalisis penggunaan aspek kebahasaan dari teks resensi. Yang pertama adalah toilet, dan yang kedua adalah apa teksnya? Tips dan trik jago main rubik. Di situ ada teksnya. Silakan kalian kerjakan. Silakan kalian berdiskusi secara berkelompok. Silakan dimulai dari sekarang. Oh ya, untuk referensi literatur, silakan kalian bisa membuka buku paket, ya, buku paket halaman 203. Silakan kalian untuk literatur mengerjakannya bisa menggunakan buku paket, dapat bekerja dan sama-sama menuangkan idenya di dalam lembaga kerja tersebut. Silakan. Gimana fasilitasnya? Kelompok Yogi, ada kesulitan tidak? Alhamdulillah tidak ada Pak. Ya. Semua berjalan lancar. Si proses ya. Iya. Ini Fadli ya. Fadli, Fikri, Kaisal, Habibi. Berapa Fadli? 26 Pak. 26. Kaisal? 13 Pak. 13. Fikri? 12 Pak. 12. 15. Habibi? Oke, baik. Baik, kelompok Fadli sudah mengirimkan jawabannya. Terima kasih. Silakan untuk yang belum sudah diselesaikan, masih ada sekitar 2 menit. Baik, coba perhatikan. Di sini dengan menggunakan aplikasi Spinwheel, dengan menggunakan aplikasi Spinwheel, saya telah menentukan siapa kelompok yang maju pertama. Baik, kelompok yang maju pertama. Atau mempresentasikan hasil jawabannya. Kelompok Satria yang pertama. Lalu
Yang kedua, kelompok Adi. Lalu yang ketiga, kelompok Pawit. Diskusi kelompok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama adalah dari teks resesi nomor 1 yang berjudul Twilight. 1. Konjungsi penerang. Tidak terdapat konjungsi penerang dalam paragraf dalam teks resesi tersebut. Kedua, konjungsi temporal. Kalimatnya adalah dia kemudian disukai oleh para siswa pria di sekolahnya yang terdapat di paragraf ketiga kalimat kedua. Kemudian konjungsi penyebab. Kalimatnya adalah karena Edward adalah seorang vampir, dia dengan mudahnya mengalahkan Joko. Terdapat di paragraf ke-6 kalimat ke-9. Kemudian pernyataan atau saran. Dia harus menghindari kejaran pemburu vampir dan werewolf. Terdapat pada paragraf pertama dan kalimat kedua. Kemudian di teks resesi nomor 2 yang berjudul Tip dan Trik Jago Main Rubik. Pada teks resesi ini tidak terdapat konjungsi penerang, konjungsi temporal ya. Sedangkan untuk konjungsi temporal kalimatnya adalah buku ini akan menjadi teman akrab Anda dalam menyelami permainan Rubik, mulai dari nol hingga mahir, dari berjam-jam juga mampu menyelesaikannya di bawah 20 detik bahkan dengan mata tertutup. Konjungsi penyebab tidak terdapat pada teks resesi ini. Pernyataan atau saran, Rubik dipandang sebagai permainan yang positif, berjangkau, melatih daya ingat, serta mampu mendorong pemainnya untuk menjalin komunitas dan berkompetisi secara sehat. Terdapat pada paragraf keempat dan kalimat kelima. Setelah berdasarkan analisis, terdapat perbedaan aspek bahasa pada kedua teks resesi. 1. Penggunaan aspek bahasa. 1. Banyak penggunaan konjungsi penyebab, menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Simpulan, novel Twilight layak dibaca untuk bersantai di penghujung hari dan menghibur diri setelah mengalami hari yang panjang. Asas kedua, menggunakan kalimat saran dan rekomendasi. Simpulan, buku tips dan trik bermain Rubik ini ditujukan untuk kalian yang ingin belajar Rubik dari nol hingga mahir. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok Satria. Silakan kelompok lain apabila ada yang ingin menanggapi. Silakan. Ada tidak? Baik, langsung kita lanjutkan saja ya ke kelompok yang selanjutnya. Yaitu kelompok siapa tadi? Kelompok yang Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya. Resensi dari judul Twilight. Yang pertama, konjungsi penerang.
Kalimat, beliau akhirnya menceritakan kepada Edward bahwa dia adalah seorang vampir, berada pada paragraf keempat kalimat ke-6. Yang kedua, konjungsi temporal. Kalimat, dia kemudian diakui oleh para siswa pria di sekolahnya. Paragraf ketiga, kalimat kedua. Yang ketiga, konjungsi penyebab. Kalimat, karena Edward adalah seorang vampir, dia dengan mudah mengalahkannya. Ada pada paragraf ke-6, kalimat 9. Yang keempat, pernyataan sekarang atau rekomendasi, dia harus menghindari kejaran para pemburu vampir dan werewolf. Ada pada paragraf ke-7, kalimat kedua. Selanjutnya, resensi dari judul tip dan trik jago main tubik. Yang pertama, konjungsi penerang. Tidak terdapat pada kalimat, tidak terdapat pada cerita tersebut. Yang kedua, konjungsi temporal. Kalimat, dengan kemunculan internet, Rubik akhirnya bangkit dari tidurnya. Ada pada paragraf ke-9, kalimat pertama. Selanjutnya, konjungsi penyebab serta pernyataan saran atau rekomendasi tidak terdapat pada. Simpulan dua teks resensi berdasarkan aspek bahasa. Teks yang pertama, penggunaan aspek kebahasaan. Banyak menggunakan pernyataan yang berupa saran sehingga banyak ditemui kata harus. Dua, menggunakan konjungsi penyebab. Yang ketiga, memakai kata bersifat gaul. Simpulan, pemakaian beberapa konjungsi menambah kesan baik pada cerita dan saran dibutuhkan guna menyatukan beberapa kata pada penyajian novel tersebut. Teks kedua, penggunaan aspek bahasa, penggunaan kata-kata yang sedikit unik. Yang kedua, ada menggunakan bahasa asing. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal. Kesimpulannya, pemakaian kalimat asing membuat pembaca sulit mengerti cerita tersebut. Penjelasan yang sangat rinci juga penggunaan konjungsi temporal yang digunakan. Baik. Apabila ada kelompok lain yang ingin menanggapi, Saya Pak, ya, terlihat. Menurut saya untuk kelompok adik dari teks resensi nomor keduanya yang tips dan trik bermain Rubik, seharusnya terdapat pernyataan atau saran, karena teks resensi kedua adalah tips, yaitu memberikan saran kepada pembaca seharusnya. Berarti tidak dimunculkan ya? Iya, iya, baik. Kurang, ya, kurang. Nanti bisa kalian lengkapi. Baik, terima kasih, Patria. Ya. Ya, akhirnya semua kelompok telah membacakan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang untuk lebih jelasnya, kalian simak video pembelajaran mengenai menganalisis teks resensi berdasarkan kaidah kebahasaan. Saya telah membuat video pembelajaran dan telah saya upload pada channel pribadi saya, Sahabat Doni. Ya, baik. Berikut video pembelajarannya. Ya, silakan kalian simak. Tayangan mengenai unsur dan aspek kebahasaan sebelum kita mempelajari tentang unsur dan kebahasaan dari resensi, sebaiknya kita dapat mengetahui pengertian daripada resensi. Pertama, menurut Kera, resensi adalah Karena siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan resensi setidaknya selama yang berbeda. Silakan, mungkin dari Adi ya, gimana nih menyimpulkan? Kamu simpulkan apa saja
kaidah pembahasan teks resensi yang Kaidah dasarnya ya dalam penggunaan konjungsi yaitu konjungsi penerang seperti ya kata bahwa ya ini dan juga yaitu konjungsi penerang penerang apa tadi bahwa ini yakni yaitu satunya ada lagi konjungsi temporal ya seperti sejak, semenjak, kemudian dan akhir. sejak, semenjak, kemudian akhirnya menggunakan konjungsi temporal juga ya. Oke, mungkin terima kasih ya. Mungkin ada yang lain? Dan mungkin dan Konjungsi penyebaban, Pak. konjungsi penyebaban ya. Ciri yang lainnya adalah konjungsi penyebaban. Ditandai dari apa? Dan Seperti karena dan kumpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan kaidah bahasa ya. Yang pertama menggunakan konjungsi penerang. Ada kata bahwa seperti yang tadi disebut oleh teman kita Adi, bahwa yakni yaitu ya. Lalu ada juga konjungsi temporal, yaitu kata sejak, semenjak, kemudian akhirnya. Lalu seperti yang disebutkan Danu tadi ya, terdapat konjungsi penyebaban, yaitu ada kata karena dan sebab. Lalu yang terakhir ciri kebahasaannya adalah seperti yang dikatakan Pak Wid, yaitu menggunakan kalimat pernyataan atau syarat. Ditandai dari kata jangan, hendaknya, apa lagi? Harusnya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas yang sudah mengeluarkan semua. Ya, tinggal kalian klik link tersebut. Ini digunakan untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Mulai ya. Mulai dari sekarang, silakan. Silakan kalian kirimkan jawabannya sebelum diakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Saya ingin merefleksi ya, pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya berkaitan dengan evaluasi yang tadi kalian kerjakan melalui quizzes, bagi yang nilainya masih di bawah kriteria tuntasan minimal, nanti kalian akan melaksanakan perbaikan. Ya, itu refleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Yogi, ya. Dalam pembelajaran hari ini saya menerangkan, dipahami, pemetaan, dan kita tahu sesuatu itu bakal dipakai untuk kemudian hari. Informasikan pertemuan selanjutnya yang akan datang, kita akan membahas tentang teks drama. Ya, jadi kalian pelajari terlebih dahulu teks drama di rumah kalian masing-masing agar kalian lebih siap menyambut pembelajaran yang akan datang. Itu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Siap. Berdoa dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri kegiatan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya saya kembali berpesan agar kalian bersemangat dalam menggapai impian dan cita-cita kalian. Isi hari-hari dengan kegiatan yang bermakna dan positif. Baik, kita